Baik, terima kasih kepada moderator. Slide- Slide-nya, slide selanjutnya. Jadi kasus pertama itu kasus Ferdinand Huta Hayan. Jadi kasus ini bermula dari unggahan Ferdinand Huta Hayan pada 4 Januari 2022 melalui akun media sosialnya. Unggahan tersebut menyinggung keyakinan agama tertentu sehingga memicu kontroversi luas. Tindakan itu dianggap melanggar norma kesopanan, norma agama, dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Secara hukum, unggahan Ferdinand dikategorikan sebagai ujaran kebencian berbasis SARA karena mengandung pernyataan yang bisa menimbulkan konflik antar umat beragama. Akibatnya, ia harus menghadapi proses hukum dan divonis 5 bulan penjara. Peristiwa ini juga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, memperkuat polarisasi antar kelompok, serta menurunkan reputasi Ferdinand sebagai tokoh publik. Poin selanjutnya yaitu analisis kasus Ferdinand Huta Hayan. Jadi kasus Ferdinand ini dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma sosial, agama, dan ketentuan hukum. Unggahannya ini bukan hanya menyalahi etika komunikasi, tetapi juga bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur ujaran kebencian serta penyebaran informasi bermuatan SARA. Hal ini berpotensi memicu ketegangan antarumat beragama, mengingat isu keagamaan sangat sensitif dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Media sosial yang seharusnya menjadi sarana edukasi dan interaksi sehat malah dimanfaatkan sebagai wadah provokasi. Konsekuensi yang muncul ialah menurunnya budaya komunikasi digital yang sehat karena masyarakat mudah terpengaruh dengan pernyataan bernuansa negatif di dunia maya. Demikian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Situ Nur Aisyah Ganis. Baik, adapun solusi terkait kasus Ferdinand Huta Hayan, yaitu untuk menghindari peristiwa serupa, sejumlah langkah perlu dilakukan. Yang pertama itu perlu adanya penguatan kemampuan literasi digital agar masyarakat mampu memahami etika, batasan, dan tanggung jawab dalam penggunaan media sosial. Yang kedua itu penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan merata, khususnya melalui penerapan undang-undang ITE, sehingga tidak menimbulkan kesan pilih kasih. Yang ketiga itu pengembangan pendidikan karakter dan nilai-nilai kebersamaan lintas agama penting ditanamkan sejak usia dini untuk membangun sikap saling menghargai. Selain itu, dialog serta kerjasama antar umat beragama dapat dijadikan sarana memperkokoh persatuan. Nah, yang terakhir itu perusahaan penyedia media sosial diharapkan lebih aktif melakukan kontrol dan penyaringan konten yang berpotensi menimbulkan konflik, sehingga ruang digital dapat tetap kondusif. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya kepada Saudari Aziza Nur Fadila, saya persilakan untuk memaparkan materi mengenai kasus Basuki Sarja Purnama atau Ahok. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan tentang kasus yang menimpa Ahok. Nah, kasus penistaan agama yang menimpa Ahok ini berawal dari pidatonya di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016 ketika ia menyinggung penggunaan surah Al-Maidah ayat 51 dalam konteks politik. Nah, potongan video dari pidato tersebut diedit dan disebarkan sehingga menimbulkan tafsir seolah-olah Ahok menghina ajaran agama. Masalah pertama terletak pada adanya tuduhan penistaan agama akibat perbedaan interpretasi ucapan Ahok. Nah, hal ini memicu kontroversi luas di masyarakat, terutama dari kelompok Islam yang menilai pernyataan tersebut sebagai penghinaan. Masalah kedua itu adalah penggunaan pasal penodaan agama dalam proses hukum. Nah, dalam kasus Ahok ini, pasal tersebut menjadi dasar
vonis 2 tahun penjara, meskipun sebagian pihak menilai vonis ini dipengaruhi tekanan politik dan desakan massa. Masalah ketiga adalah dampak sosial dari kasus penistaan agama ini. Tuduhan terhadap Ahok memicu demonstrasi besar-besaran seperti aksi 411 dan aksi 212 yang menuntut agar Ahok dihukum. Selanjutnya, bagaimana dengan analisis kasusnya? Dalam kasus penistaan agama yang menimpa Ahok ini, norma hukum dan norma agama menjadi dasar yang seharusnya diterapkan. Dari sisi hukum, Indonesia memiliki pasal penodaan agama dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 yang bertujuan melindungi kerukunan antarumat beragama serta mencegah konflik sosial. Dari sisi norma agama, masyarakat dituntut untuk menjaga sikap saling menghormati dan tidak merendahkan keyakinan orang lain. Namun, dalam praktiknya terjadi penyimpangan. Masalah penistaan agama ini menimbulkan dampak yang penting dan serius. Bagi individu, Ahok kehilangan jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta dan gagal melanjutkan karir politiknya karena divonis penjara pada 9 Mei 2017. Reputasinya di mata publik juga tercoreng akibat tuduhan penistaan agama yang terus diperdebatkan. Bagi masyarakat, kasus ini melahirkan polarisasi tajam antar kelompok. Terlihat dari demonstrasi besar-besaran seperti aksi 411 dan 212 yang sempat menimbulkan kericuhan dengan aparat. Dampaknya tidak hanya pada keamanan nasional, tetapi juga pada kualitas demokrasi. Penyimpangan norma dalam kasus Ahok ini dapat ditelusuri dari 3 faktor utama. Yang pertama itu faktor individu, yaitu ucapan Ahok yang menyinggung surah Al-Maidah. Yang kedua itu faktor sistemik, yakni keberadaan pasal penodaan agama yang multitafsir. Dan yang ketiga itu faktor eksternal, yaitu penyebaran potongan video pidato Ahok yang sudah diedit hingga viral. Selanjutnya, bagaimana dengan solusinya? Untuk mengatasi penyimpangan aturan dan norma dalam kasus penistaan agama seperti yang dialami Ahok ini, diperlukan beberapa langkah strategis. Yang pertama itu, dari sisi kebijakan hukum. Pemerintah itu perlu meninjau ulang pasal penodaan agama dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 yang selama ini multitafsir. Yang kedua, dari sisi pendidikan. Penting dilakukan program literasi hukum dan toleransi beragama di sekolah maupun masyarakat untuk menanamkan sikap saling menghormati serta menghindari politisasi agama. Yang ketiga, dari sisi sosial. Pemerintah bersama tokoh agama dan masyarakat harus membangun ruang dialog lintas iman yang terbuka, sehingga perbedaan pandangan tidak langsung berujung konflik. Yang keempat, strategi komunikasi publik juga perlu diperkuat, terutama dalam menangkal penyebaran informasi yang dipotong atau dipelintir di media sosial. Itu saja dari pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya kepada pemateri terakhir yaitu Nurul Ismi Aulia Ishak, saya persilakan untuk memaparkan materinya mengenai kasus Joseph Paul Zhang. Baik, kasus berikutnya adalah Joseph Paul Zhang. Pada bulan April 2021, ia mengunggah video di YouTube dan mengklaim dirinya sebagai Nabi ke-26. Tentu saja, klaim ini menyalahi akidah Islam dan menimbulkan kontroversi besar. Tindakannya dinilai melanggar norma agama, norma sosial, sekaligus norma hukum, yaitu pasal 156A KUHP dan pasal 28 ayat 2 UU ITE. Namun, karena ia tinggal di luar negeri, tepatnya di Jerman, proses hukum Indonesia sulit menjangkaunya. Selanjutnya, analisis kasus. Jika kita analisis dari segi norma agama, pernyataan tersebut jelas menyalahi keyakinan umat Islam. Dari sisi norma sosial, tindakannya tidak menghormati mayoritas masyarakat yang beragama Islam di Indonesia. Dari segi hukum, hal itu termasuk ujaran kebencian berbasis agama. Penyebab kasus ini bisa dilihat dari beberapa faktor. Adanya motif provokasi,
lemahnya moderasi digital, dan sulitnya penegakan hukum lintas negara. Dampaknya, masyarakat merasa resah, muncul kemarahan umat, dan stabilitas sosial ikut terancam. Selanjutnya, solusi kasus untuk Joseph Paul Zhang. Adapun solusi yang bisa diambil pertama adalah penguatan regulasi terkait ujaran kebencian berbasis agama. Kedua, kerjasama internasional perlu ditingkatkan agar penegakan hukum lintas negara bisa berjalan lebih efektif. Ketiga, penting adanya literasi digital dan moderasi beragama sejak dini. Keempat, tokoh agama dan komunitas lintas iman perlu terlibat dalam penyuluhan agar masyarakat lebih bijak merespon provokasi. Terakhir, kerjasama antara pemerintah dengan platform digital juga harus diperkuat untuk menyaring konten provokatif sebelum menimbulkan dampak luas. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami mengenai kasus atau masalah penyimpangan serta penistaan agama yang terjadi di media sosial. Sebelum saya menutup diskusi kami, saya akan membacakan kesimpulannya. Kasus penistaan agama di media sosial menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi sering berbenturan dengan norma agama, sosial, dan hukum. Dampaknya adalah keresahan, popularitas masyarakat, hingga ancaman terhadap persatuan bangsa. Solusi yang diperlukan mencakup penegakan hukum yang tegas, penguatan literasi digital, pendidikan toleransi, serta dialog lintas iman agar media sosial menjadi sarana persatuan, bukan sarana perpecahan. Mungkin itulah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan kepada moderator kelompok 4 untuk memimpin jalannya diskusi. Terima kasih.